Top FM. More music variety. Top. Sama dengan Bapak Tasoro LC. Oke, sebelum Sabet memperkenalkan beliau, Sabet ulangi dulu ya. Untuk hari ini temanya adalah pahala puasa bisa gugur. Begini sebabnya ya. Jadi nggak banyak orang yang tahu bahwa nggak cuma puasa aja yang batal, tapi pahalanya itu juga bisa gugur gitu. Selama ini kan kita tahu ya bahwa berpuasa itu adalah menahan diri dari hawa nafsu. Jadi bukan sekedar menahan diri dari makan, minum ataupun segala yang dimasukkan ke mulut gitu ya. Nah, boleh jadi nih seseorang itu berpuasa, tapi puasanya itu nggak dapat pahala di sisi Allah. Jadi cuma dapat lapar sama ausnya gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita mau kenalan dulu sebelumnya dengan pemateri kita hari ini. Halo, assalamualaikum Pak Tasoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Tasoro sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, Pak Tasoro mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Saat ini Bapak sebagai pengajar atau misalkan ngajar ngaji atau apa gitu Pak. Kesibukannya ngapain aja? Ya, baik. Sebagai awalan ya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tasoro ya. Nama panjangnya ya Tasoro saja. Oke, gitu. Tasoro gitu ya Pak ya, panjang ya Pak. Oke, ini namanya keren sekali. Iya. Asli saya berasal dari Tegal. Kebetulan diberi kesempatan untuk mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Brebes yang tempatnya itu berada di Laren ya. Kebetulan saya di situ mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Adapun kegiatan lainnya di rumah ya seperti biasa, karena saya itu lulusan pesantren itu ya ngajar anak-anak abatatha begitu. Oke, mendidik anak ya Pak ya. Oke, ini dia ya sosok menginspirasi kita sore hari ini ada Bapak Tasoro. Kalau misalkan tadi Sabet baca ya pas LC, ya ampun Sabet langsung ingetnya tuh Ustadz Hanan Ataki, tahu nggak sih? Sama-sama dari Mesir ya Pak ya lulusannya. Oke, semoga nanti kalau misalkan waktunya cukup beliau bisa berbagi ya tentang beberapa pengalamannya di Mesir gitu. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam ya Pak untuk membahas mengenai beberapa pahala yang bisa gugur gitu karena sesuatu hal, mungkin ada yang ingin dijelaskan dulu Pak sebelumnya untuk pembukaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Pada kesempatan kita kali ini masih berhubungan dengan topik-topik di hari yang sebelumnya yang disampaikan oleh narasumber. Jadi kemarin sempat disinggung oleh narasumber. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemarin sempat dibahas tentang topik pada tema hari ini, yaitu hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa atau setidaknya itu mengurangi dari pahala puasa. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahr." Betapa banyak orang yang melakukan puasa akan tetapi yang didapat itu hanya lapar dan dahaga saja. Jadi pahalanya gugur karena yang didapat hanya lapar dan dahaga saja. Dan betapa banyak orang yang melakukan ibadah di malam hari tapi yang didapat itu hanya ya capek dan begadangnya saja itu. Karena ketika berpuasa atau melakukan ibadah malamnya, dia juga melakukan hal-hal yang lain yang bisa menggugurkan atau mengurangi pahala dari puasa tersebut. Nah, hal-hal apa saja yang bisa mengurangi pahala dari puasa tersebut sempat sudah dibahas di topik kemarin. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'ul Ulumuddin mengutip di antara beberapa hal yang bisa mengurangi pahala puasa, yaitu yang pertama adalah berbohong.
Kemudian yang kedua ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian yang ketiga an-namimah, yaitu adu domba. Jadi antara si A dan si B diomongin, akhirnya berantem. Kemudian yang keempat bersumpah palsu, dan yang terakhir yaitu memandang dengan syahwat. Itu diantara beberapa hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, dan tentunya bukan hanya 5 hal tersebut. Jadi segala macam perbuatan dosa itu bisa mengurangi dari pahala puasa, karena baginda Nabi telah bersabda, as-saumu junnatun. Jadi puasa itu ibarat perisai di dunia dan perisai di akhirat. Jadi perisai di dunia ketika mau bertengkar dengan temannya, ketika mau ghibah, ingat sedang puasa, akhirnya direm. Nah, jadi perisai. Nah, perisai di akhirat bagaimana? Karena dengan puasanya orang tersebut itu bisa terhindar dari kobaran api neraka. Tapi ada lanjutannya dari sabda Nabi tersebut, malam yuhraq. Jadi selama tidak dibakar perisai tersebut. Bagaimana perisai tersebut bisa dibakar? Ya tentunya seorang yang puasa melakukan hal-hal yang tadi disebutkan. Dia berpuasa tapi menghibah temannya, maka terbakarlah perisai tersebut. Saya kira demikian, Mbak Elizabeth. Oke. Nah, ini kayaknya sesuatu yang cukup relatable sekali ya. Tadi beberapa yang disebutkan Pak pemateri tadi tentang beberapa yang bisa menggugurkan pahala puasa menurut sebuah kitab, yaitu kitab Ihya Ulumuddin ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Itu kayaknya yang tadi disebutin 5 itu kayaknya nggak asing gitu ya Pak ya. Kayaknya banyak sekali yang melakukan gitu. Oke. Kalau dari pertanyaan yang sudah masuk nih ya Pak, ada yang bertanya, katanya apakah kalau misalkan kita memutus silaturahmi ataupun persaudaraan nih Pak antara kedua belah pihak gitu. Nah, apakah itu juga sama dengan hukuman orang yang untuk berdusta dan sebagainya Pak? Iya sama, karena itu berarti memutus silaturahmi itu kan dosa ya, bisa mengurangi pahala puasa tentunya. Jadi walaupun selain dari 5 yang tadi itu ya, kira-kira hal-hal dosa yang lain bisa kita pikirkan lah, bisa kita ini. Itu bisa mengurangi pahala dari puasa. Karena tujuan dari kita berpuasa itu, jadi dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina, sampai al-ayah la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun ini merupakan tujuan dari berpuasa, yaitu supaya kita itu menjadi seorang yang bertakwa. Puasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Tapi kemudian ketika berpuasa kita tadi memutus silaturahmi, akhirnya kan kita tidak jadi orang yang bertakwa. Jadi berlawanan dengan dari tujuan kita berpuasa. Oke, kemudian juga kita sering sekali ya menemukan beberapa orang yang sekarang kan karena banyaknya anak-anak yang main Mobile Legend ataupun permainan game lainnya gitu ya Pak ya, itu sering sekali keluar umpatan-umpatan seperti itu Pak, atau kita tuh biasanya menyebutnya itu dengan bahasa gaming gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan nih Pak, kita tuh situasinya dalam kondisi itu berpuasa, kemudian mengumpat seperti itu ya Pak ya, yang tergolong negatif, itu bisa menggugurkan atau tidak Pak? Ya, di zaman yang modern ini kita harus berhati-hati ya, terutama anak-anak milenial ini, apalagi ketika kita di bulan puasa ini ya. Di game ini kan terkadang kita itu bertemu dengan orang-orang yang berbeda lingkungan dengan kita. Dalam artian kadang di game itu kita bertemu dengan orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang-orang Jerman, yang notabene mereka itu budayanya dengan kita itu berbeda. Betul. Terkadang mereka menganggap umpatan itu sebagai biasa saja. Nah, padahal itu kan merupakan perkataan-perkataan jelek, dan itu dilarang oleh agama kita. Jadi wa qauluz zur. Jadi ucapan-ucapan yang jelek, umpatan, misalnya what
dan lain-lain. What ya, tahu lah. Kalau anak milenial tahu. Oke. Itu kadang di game-game kayak di game Mobile Legends dan game-game lain, apa itu Free Fire atau apa yang sekarang sedang ngetren di anak-anak itu apa. Itu ya jelas bisa mengurangi pahala puasa. Intinya berarti wajib diwaspadai ya Pak Wajib ya. diwaspadai. Bukannya nggak boleh main, tapi kalau misal ada hal-hal buruk ya jangan ditiru begitu ya Pak ya. Dan tentunya ketika main game ini kita harus berhati-hati ya. Bisa jadi karena di game ini ratingnya itu masing-masing ya. Kalau game-game misalnya kayak Tetris, saya rasa nggak masalah ya. Oke. Tapi kalau game-game seperti Mobile Legend itu karakternya mungkin ada yang nggak berbusana ya. Kalau sampai memandang syahwat itu kan berarti memandang mungkin aurat itu. Ya itu jelas akan mengurangi pahala puasa. Makanya pilih-pilih juga main game itu, mana game yang melanggar aturan syariat dan mana yang tidak itu. Oke, ini menarik sekali ya Topman ya, karena kayak misalkan teman-teman Sabit juga banyak sekali ya pecinta anime ya. Banyak sekali pecinta anime gitu ya. Terus kemudian juga pecinta game dan sebagainya yang memang karakternya karena itu dibuat di luar ya Pak ya, bukan karya anak bangsa begitu. Jadi lumayan banyak yang mengadopsi dari budaya luar ya Pak ya. Intinya untuk semua yang memainkan atau siapapun yang suka, siapapun yang menonton, hati-hati ya. Jangan sampai nanti malah menimbulkan syahwat, karena kalau misalkan menimbulkan syahwat pahalanya berarti juga gugur ya Pak ya. Iya, dan tentunya apalagi zaman sekarang ya, kalau jenengan lihat mohon maaf lihat HP misalnya, kita buka Facebook kan kadang keluar gambar-gambar yang apa tidak kita sengaja. Ini masalahnya itu zaman sekarang itu seperti itu. Kalau sudah dijelaskan oleh narasumber yang hari kemarin, kalau pandangan pertama kan nggak masalah, karena nggak sengaja. Tapi kalau melotot terus yang jadi masalah itu. Oke, karena itu berarti udah ketagihan ya Pak ya. Oke, selanjutnya nih Pak, ada yang masih terkait juga dengan memandang syahwat. Ini ada yang bertanya, Kak, kalau misalkan kita memandang syahwat, nah kemudian itu yang hilang puasa doang atau kita akan mendapat dosa yang lain juga gitu. Kalau di sini kan tertulisnya itu memandang syahwat ya Pak ya, berarti dia secara sengaja melihat. Itu pahala puasanya yang gugur atau dia juga mendapatkan dosa yang lain juga Pak? Jadi tentunya ketika pahala puasa itu gugur itu dikarenakan itu merupakan satu dosa. Di contohnya yang tadi misalnya berbohong, di samping pahala puasanya berkurang, tentunya dia mendapatkan dosa berbohong. Nah tadi misalnya yang ditanyakan adalah memandang dengan syahwat. Tentunya misal memandang gambar-gambar yang memang dilarang. Jadi memandang aurat orang lain itu haram hukumnya. Jadi mazhab aliran fikih manapun ya semua berpendapat ya haram, nggak ada yang membolehkan. Jadi otomatis kita ketika melakukan hal tersebut ya mendapatkan dosa. Jadi bukan hanya pahala puasanya yang berkurang, mendapatkan dosa juga. Dosanya juga masih berlaku ya. Dosanya masih berlaku. Kalau misalkan belanja online itu nggak cuma gratis ongkir ya Pak ya, tapi juga ada cashbacknya gitu ya. Oke, itu dia ya Top Mania untuk jawabannya yang sudah dijawab oleh Pak Tasaro selaku narasumber. Dan ada kemudian ada pertanyaan juga Pak yang masuk, hal apa kira-kira usia manggilnya? Hal apa kira-kira yang menyebabkan sampai-sampai dusta itu sangat dibenci sama Allah? Memangnya kenapa dengan dusta begitu? Ada apa dengan dusta? Ada apa dengan cinta? Itu yang kemarin ya. Jadi memang sebenarnya topik kita kali ini itu kan ada beberapa, tadi disebutkan ada 5. Itu sebenarnya kalau dibahas satu persatu itu satu pertemuan nggak cukup sebenarnya. Jadi pada yang tadi ditanyakan adalah dusta itu ya. Kenapa sih dilarang? Karena sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, dusta ini kenapa berbohong atau berdusta ini kenapa dilarang? Karena berdusta ini merugikan orang lain dan juga kadang merugikan diri sendiri. Jadi la dororo wala diro.
Jadi kita itu tidak boleh merugikan orang lain, itu dalam kaidah usul fiqh ya. Kita tidak boleh merugikan orang lain dan juga tidak boleh merugikan diri sendiri. Tidak boleh membahayakan orang lain dan juga tidak boleh membahayakan diri sendiri. Termasuk berdusta ini. Jadi yang dimaksud berdusta yang dilarang di sini tentunya adalah berdusta yang bisa merugikan orang lain. Betul. Misalnya berdusta dalam perdagangan, jual motor misalnya, mohon maaf, motornya diakal-akalin biar kelihatan suaranya halus. Nah, itu termasuk dusta itu. Padahal yang diajarkan oleh baginda Nabi ya kalau berdagang yang seadanya. Ini seperti ini, motornya seperti ini. Jadi misal juga jualan jeruk, ini jeruknya manis-manis ini ya. Padahal belum tentu, kadang itu dibilang manis di dalamnya banyak yang asam gitu, atau mungkin jual takjil gitu ya. Itu berarti kan sudah berdusta. Terus bagaimana caranya? Ya bilang saja ini jeruk harga sekian. Nah, kalau mau cicipin silakan dicicip. Nah, adapun manis enggaknya ya kita nggak tahu, bahwa alam. Ya, ada harga ada rupa ya Pak ya. Oke, jadi itu dia ya untuk jawaban dari Pak Tasoro perihal dusta ini. Karena selain merugikan diri sendiri, dusta ini juga merugikan orang lain begitu ya. Apalagi sekarang kan lagi musim jualan takjil begitu ya. Terkadang itu banyak sekali yang ini Mbak harganya segini, loh mahal Bu, kok mahal ya Bu ya? Iya soalnya pakainya gula alami begitu ya Pak ya. Padahal itu ada yang pakai buatan dan sebagainya, itu kan nggak boleh ya Pak ya. Karena yang jualan lagi puasa juga ya Pak ya. Jadi dikurang-kurangin gitu ya. Oke, kali ini nanti Sabit akan kembali bertanya-tanya ya dengan Pak Tasoro dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tapi sebelumnya Sabit akan puterin iklan dulu. So untuk Top Mania yang mau request ataupun yang mau titip salam dan juga bertanya, bisa langsung menuju WhatsApp di 0856-020-37951 atau via Facebook juga bisa ya di Top FM Bumi Ayu. Langsung aja di komentarnya ya. Oke, satu iklan dulu yang mau meluncur di sore hari ini. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan bertabur pahala. Aduh, Top FM. More music variety. Kembali lagi di 95.1 Radio Inspirasi kita semua. Dan temannya kali ini kita masih membahas ya mengenai beberapa hal yang bisa menggugurkan pahala puasa ya. Sekali lagi Sabet garis bawahi ya, bahwa yang bisa batal atau yang bisa gugur itu nggak cuma puasa, tapi pahalanya juga bisa ya, bisa banget yang namanya gugur. So kalau misalkan kamu ataupun siapapun yang mendengar di luar sana ya kalau misalkan menyimak di Inspirasi Hikmah Ramadan sore ini, insya Allah nanti ya puasanya semakin berkah gitu ya. Jadi nanti pahalanya juga akan melejit ya. Bercanda. Intinya kalau pahala mah urusan Allah. Yang penting kita mah yang baik-baiknya aja dulu dilakuin gitu ya. Oke, Pak Tasoro, kali ini kita akan membahas ataupun kita akan menghibahi hibah Pak. Ya, jadi kali ini Sabit sama Pak Tasoro akan menghibahi hibah ya. Karena hibah ini merupakan budaya yang tampaknya sulit sekali untuk dilepaskan ya Pak ya. Iya. Oke, ini juga udah ada pertanyaan terkait dengan gibah Pak. Kak Sabet, tolong ditanyakan kepada Pak Tasoro, apakah ada reward dari Allah untuk orang yang suka bergibah? Pertanyaannya cakep sekali ya. Adakah reward Pak dari Allah untuk orang yang suka bergibah? Monggo. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apakah ada reward? Mungkin maksudnya apakah ada konsekuensi mungkin ya, kalau reward kan lebih ke hadiah ya Pak, achievement. Ya. Mungkin azabnya itu apa? Itu banyak diceritakan. Jadi misalnya ketika dalam kisah ketika baginda Nabi Isra Mi'raj itu orang yang banyak menghibah itu bagaimana? Tapi yang jelas itu tentunya orang yang ghibah itu ributnya
bahasanya Mas yang bertanya, Mas atau Mbak yang bertanya ya. Mbak. Konsekuensinya ya jelas akan dimasukkan ke dalam api neraka yang jelas itu. Adapun bagaimana siksaannya, diantaranya mungkin ada yang dalam sebuah kitab itu menceritakan orang yang banyak menghibah itu nanti lidahnya akan dipotong seperti itu ya. Itu jadi konsekuensi orang yang berghibah. Jadi itu dia ya, peringatannya sudah sangat mengerikan ya Pak ya, sampai lidahnya katanya dipotong kayak gitu. Maka berhati-hatilah ya wahai kaum-kaum yang suka bergibah. Oke, sudah ada pertanyaan masuk nih Pak dari 6914 baru saja ya. Ini kalau yang lain kan lewatnya Facebook, Instagram dan juga beberapa polling SMS gitu ya. Kali ini lewat WhatsApp ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apakah semua yang merujuk pada gibah dapat mengurangi pahala puasa? Kemudian apakah ada jenis-jenis gibah yang diperbolehkan? Mohon penjelasannya nggih Tat. Syukran. Oke, afwan ya sudah bertanya. Silakan langsung dijawab Pak. Baik, mungkin sebelum menjawab saya akan mengutip pengertian ghibah dari kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, mohon maaf. Jadi apa itu ghibah? Ghibah itu ketika kita membicarakan saudara kita tentang sesuatu hal yang tentunya kalau saudara kita mendengar itu akan tidak senang atau marah, itu disebut ghibah. Walaupun itu kenyataan, nah itu justru ghibah ini yang memang nyata. Contohnya bagaimana? Jadi ghibah itu bisa misalnya itu menceritakan tentang bentuk fisiknya. Si A ini cebol ya. Tidak tinggi. Itu termasuk ghibah itu. Jadi hati-hati di bulan puasa. Atau berbicara tentang akhlaknya. Si B ini pelit orangnya ya. Jadi menyebutkan kekurangan baik dari segi fisik, akhlak atau yang lainnya, atau jadi pemalas. Si C ini pemalas. Itu juga termasuk ghibah. Atau memanggil dengan kata-kata lain ya, Pak ya. Misal hey Timun begitu. Itu juga nggak boleh Pak. Sekaligus merendahkan, berarti biasanya seperti itu. Oke, tapi kan di sini ada yang ditanyakan Pak, apakah ada jenis-jenis hibah yang diperbolehkan gitu. Nah, saya juga penasaran nih Pak, kalau misalkan kita kan bilangnya hibah ya Pak, hibah itu orang-orang yang ngomongin jelek, atau kalau misalkan kita ngomongin orang tapi ngomongin baiknya nih Pak, itu juga termasuk hibah nggak sih Pak? Kalau ngomongin baiknya ya bukan hibah namanya. Jadi tadi kalau dilihat dari pengertiannya kan membicarakan tentang seseorang yang mana ketika orang tersebut dengar ya akan marah. Coba kalau kita dibicarakan orang lain tentang kegantengan kita, kecantikan, kayaknya nggak mungkin marah. Iya, kayak berarti itu bukan termasuk ya Pak ya. Oke, jadi itu dia ya jawabannya ya. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Tadi kan belum apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Jadi tadi itu baru pengertian ya. Kemudian ada ghibah yang diperbolehkan. Misalnya seorang yang meminta fatwa, ada seorang yang mengalami masalah keluarga misalnya, dia bertanya kepada ustadznya, Ustadz, istri saya itu begini-begini, kan otomatis menyebut orangnya, istri saya, kan udah jelas istrinya dia itu siapa. Betul. Istri saya ini begini-begini, ya, itu menghibah. Tapi dia membicarakan itu bukan hanya curhat, dia ingin mencari solusi bagaimana baiknya itu, maka di situ diperbolehkan. Atau misalnya menyebutkan kejelekan seseorang ketika dalam pengadilan, kan misalnya siapa yang mencuri, yang pencuri itu si A, nah, itu kan berarti menunjukkan kejelekan si A, tapi kan itu karena butuh harus dalam pengadilan. Beda konteks ya Pak ya. Beda konteks. Jadi boleh-boleh saja itu dalam hal itu. Jadi tentunya
kita harus hati-hati mana ghibah yang diperbolehkan dan mana yang tidak boleh. Tentunya yang diperbolehkan yang seperti tadi itu, Iya. mau nggak mau. Intinya jangan ngata-ngatain orang gitu ya Pak ya. Kalau misalkan kita memberi nasihat atau tadi mungkin di pengadilan kan mengklarifikasi ya, itu nggak apa-apa karena beda konteks dengan mengejek dan sebagainya. Nah ini ada juga masih dengan orang yang sama, Ustadz, kita mengetahui selain air seni itu ada 3 cairan yang keluar dari kubul kita, yaitu mazi, wadi, dan juga mani. Nah, jika dalam keadaan syahwat, apakah keluarnya salah satu atau ketiganya itu dapat membatalkan yang namanya puasa itu, Tat? Sebenarnya pertanyaan ini cocoknya itu pada hari yang sebelumnya, yang lalu. Jadi, tapi mungkin karena belum nyimak ya Pak ya. Itu sudah dijelaskan ya, kalau sampai melihat syahwat kemudian keluar mani, itu ya bisa membatalkan. Tapi kalau yang lainnya seperti madhi dan lain-lain nggak masalah. Tapi yang jelas melihat syahwat itu sudah menggugurkan pahala puasa. Oke. Ini tapi sayang sekali ya kalau dipikir, kita kan sudah menahan haus dan lapar dari awal terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian ternyata nggak dapat apa-apa ya Pak ya. Kalau dipikir-pikir. Ibaratnya kerja tapi nggak dapat bayaran. Udah kerja sampai lemurus nggak dapat bayaran. Iya benar sih ini. Oke. Kemudian ada lagi dari 9366. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahwan mau nanya, kita pernah berhubungan badan dengan istri saat malam bulan suci Ramadan. Namun setelah itu kami ketiduran hingga pagi, lupa nggak sahur dan nggak sholat subuh, Ustadz. Apakah puasa kami tetap sah, Pak Ustadz? Jadi ini pertanyaan bagi yang sudah menikah ya. Nah, kalau yang belum menikah ya mendengarkan buat ilmu. Iya, pengetahuan pranikah. Seseorang melakukan hubungan badan ya dengan tentunya yang halal ya dengan istri atau suaminya pada malam hari. Nah, ketiduran mungkin udah sahur jam 12 ini mungkin sahurnya jam 12. Tiduran sampai azan subuh baru bangun. Ya nggak mengapa, tidak membatalkan. Silahkan mandi. Cuman harus hati-hati. Jadi ketika mandi besar itu harus hati-hati. Jangan sampai ada air yang masuk. Apalagi sengaja diminum itu masalah itu nanti. Iya. Oke, jadi begitu ya jawabannya untuk saudara Ahwan. Kalau misalkan mau diniatin puasa nggak apa-apa, diniatin aja ya. Nanti kalau misalkan mau mandi junub berarti masih boleh ya Pak Ustadz ya? Masih boleh. Masih Karena boleh. memang ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad juga pernah seperti itu. Jadi beliau dengan istrinya itu melakukan hubungan badan, kemudian setelah azan baru mandi besar, itu nggak masalah itu. Oke, kemudian kan ada ya Ustadz, kalau misalkan anak perempuan itu ada yang memang hormonnya itu labil gitu, dalam artian dia bisa nggak haid selama 2-3 bulan gitu. Nah, gimana kalau misalkan si perempuan ini dia meminum obat hormon yang itu tuh bisa menyebabkan haid gitu? Apakah dengan misalkan kan besoknya dia puasa lagi, itu kira-kira bisa mempengaruhi pahalanya nggak sih Ustadz kalau misalkan dia sengaja dihaidkan gitulah ibaratnya? Sengaja dihaidkan ya, bukan biar tidak haid. Iya, bukan biar nggak haid, tapi sengaja dihaidkan biar ada bobornya gitulah. Ya, berarti berdosa malah. Kenapa? Karena berarti dia haidnya dibuat-buat biar tidak melakukan ibadah puasa. Dan bukan berarti orang haid itu kan nggak wajib puasa ya Mbak. Kan nanti setelah selesai bulan suci Ramadan, hari-hari yang dia haid itu otomatis harus diganti lah. Buat apa pas Ramadan pakai obat biar haid? Nanti akhirnya toh setelah bulan suci Ramadan, umpama seorang yang haid bukan dibikin-bikin saja harus mengqadha'nya, apalagi yang dibikin-bikin. Dan tentunya biasanya kalau yang dibikin-bikin itu banyak madharatnya pasti. Yang nggak alami itu biasanya ya ada
ada bahayanya lah. Efek sampingnya. Walaupun berbeda misalnya seorang yang haji atau biar tidak haid. Kalau tadi pertanyaannya sengaja dibikin haid. Kalau yang biar tidak haid bagaimana? Dalam fatwa sebuah kitab buku di Darul Ifta Mesir, saya pernah baca itu ada orang bertanya yang demikian juga. Bagaimana seorang yang menggunakan obat supaya tidak haid karena dia sedang ibadah haji atau sedang puasa? Enggak apa-apa selama ini syaratnya ini harus diingat-ingat, selama tidak membahayakan dirinya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sudah dibahas oleh narasumber Bapak Mas Ruhan kemarin gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan sengaja biar haidnya berhenti itu nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau misalkan memang itu memang dirasa tidak mengganggu gitu. Nah tapi ini mungkin masukan ya untuk hamba Allah ini yang sudah mengirim pertanyaan gitu. Kalau bisa sih jangan dulu ya, karena memang misalkan kalau sudah waktunya nanti haid sendiri begitu ya Pak ya. Jangan dipermainkan, malah nanti takutnya berbahaya untuk kesehatan seperti itu. Atau mungkin bisa konsultasi dulu sama dokter ya, karena kalau menurut sahabat ya, kalau misalkan belum haid 2 bulan 3 bulan itu masih wajar ya, masih banyak orang-orang yang mengalami hal-hal serupa. Jadi konsultasi aja dulu. Kalau misalkan memang harus banget minum obat itu silahkan gitu ya. Dan mohon maaf ini Mbak, jadi bagi perempuan ini termasuk ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu tentang haid. Dan zaman sekarang itu jarang sekali, bahkan mungkin kadang jarang dibahas karena memang ilmu tentang haid ini agak rumit dan susah. Misalnya seorang perempuan ini haid keluar darahnya lebih dari 15 hari, itu bagaimana? Apakah itu masih disebut haid? Jadi 20 hari dia keluar darah terus nanti dikiranya saya masih haid puasa. Ini nggak boleh seperti itu. Ada ilmunya yang perlu dipelajari. Jadi karena batas maksimal seorang perempuan haid adalah 15 hari. Jadi kalau lebih dari 15 hari maka nanti dilihat dalam kajian ilmu haid itu ada macam-macamnya. Jadi ada namanya darah kuat, ada namanya darah lemah. Tidak semua misalnya mohon maaf seorang haid 20 hari berarti yang dianggap haid 15 hari, 5 hari sisanya itu istihadah darah penyakit. Berarti 5 hari sisanya wajib sholat. Kalau bulan suci Ramadan wajib puasa. Enggak seperti itu. Beda orang, beda kasus. Nanti bisa jadi haidnya itu walaupun keluar darah 20 hari bisa jadi haidnya hanya 8 hari dan sisanya adalah istihadah. Itu ada kajian tersendiri yang mana perempuan itu harus ya, jadi termasuk thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu itu wajib, mencari yang wajib ya. Mencari ilmu itu wajib. Nah, termasuk yang dimaksud wajib di sini adalah hal-hal yang akan kita hadapi. Kalau perempuan yang jelas perempuan itu mengalami haid, otomatis dia ketika haid sudah wajib tahu tentang ilmu haid. Nah, bagi laki-laki butuh nggak belajar? Butuh juga, karena nanti laki-laki itu mengedukasi istrinya. Lah, kalau istrinya nggak tahu tanya suaminya sama-sama nggak tahu juga. Masalah. Iya betul, sebagai imam ya Pak ya, apa salahnya untuk berpengetahuan begitu. Ya, Sabit juga kayaknya pengen banget ya mengadakan kembali live talk ini tentang berarti belajar tentang haid ya Pak ya. Oke. Dan memang cocoknya ini sebenarnya zaman sekarang itu dibutuhkan sekali para muslimah yang ahli dalam ilmu haid. Karena saya sendiri itu punya kajian dengan anak-anak itu tentang haid, tapi terkadang itu untuk menjelaskan sesuatu agak rikuh ya, karena ini berhubungan dengan perempuan. Saya laki-laki, makanya cocok sekali mungkin Ustazah Elizabeth. Masya Allah. Ustazah Elizabeth ya, Masya Allah. Oke, kalau sahabat seperti biasa ya, mungkin radio host aja. Nanti akan kita undang mungkin ya sewaktu-waktu pakarnya gitu ya. Karena kalau sahabat pribadi pun sahabat ya taunya misalkan 15 hari selebihnya istihadah gitu ya. Ternyata barangkali selama 20 hari itu yang istihadahnya itu justru 5 bukan 15-nya ya Pak ya. Itu kemungkinan terjadi ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk diskusi yang selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Sabet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya ini orang tua saya gimana sih Pak? Mbak Sabet, orang tua saya sudah sepuh dan beliau masih tetap puasa. Tapi kadang-kadang beliau suka linglung pas jam 3 sore ke atas. Itu kira-kira bisa menggugurkan pahalanya atau tidak Kak Sabet? Terima kasih. Oke, kembali kasih. Dan Sabet kembalikan untuk jawabannya, silakan Pak Tasoro. Baik ya, untuk orang yang linglung. Jadi Imam Khatib Asy-Syarbini mengenai hal ini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj itu menegaskan orang yang linglung itu puasanya tetap sah. Jangankan orang tua yang linglung ya, kita misalnya kita puasa tertidur bangun jam 11 lupa makan, habis makan satu piring udah minum udah kenyang, tahu-tahu saya sedang puasa ya, ternyata Termaafkan Pak itu. itu dimaafkan, puasanya nggak batal, berarti itu rezeki dari Allah Subhanahu Iya, wa ini Ta'ala. sungguh berkah sekali. Tapi caranya jangan pura-pura lupa. Berarti kalau misalkan orang yang sudah sepuh nggak apa-apa ya, pasti bisanya aja begitu. Oke, itu dia ya jawabannya, semoga memuaskan. Nanti kalau misalkan kurang memuaskan bisa dijapri lagi Sabetnya ya, nanti bisa langsung ditanyain lagi, mumpung masih ada orangnya gitu. Oke, mohon maaf Kak Sabet, saya mau bertanya di luar materi. Kalau misalkan saya mau cabut gigi sama membersihkan karang gigi, itu bisa ngurangin pahala puasa nggak? Atau bisa batalin puasa Kak Sabet? Terima kasih. Gimana Pak? Jadi, Untuk cabut gigi dengan membersihkan karang gigi. Membersihkan karang gigi batal atau enggak? Tapi yang jelas itu baiknya jangan. Ini jawaban pertama dulu, baiknya jangan. Tapi kemudian batal atau tidak ya tergantung penanganannya. Apakah dalam mencabut gigi atau membersihkan karang gigi itu menyebabkan ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokannya. Dan tentunya kalau mohon maaf kalau kita karang gigi itu kan dikit-dikit, misalnya ketika kita sedang alatnya namanya itu sedang digrenda gitu, gitu ya. Itu kan kita kumur-kumur lagi. Apalagi kalau cabut gigi itu kan kalau udah dewasa ya itu kan lama sekali sakit itu. Jadi setidaknya makruh lah, karena seperti kemarin dijelaskan oleh Pemasyruhan ya, namanya syaddu dzara'i', jadi mencegah. Jadi sebelum terjadi itu dicegah. Makanya karena mencabut gigi atau membersihkan karang gigi ini urusannya dengan gigi mulut yang di dalam, ini bahaya, bisa jadi ada nanti sesuatu yang masuk atau kita memang butuh minum, akhirnya akan batal. Kalau bisa ya malam hari lah, kalau ada dokter gigi yang buka malam hari. Iya. Oke, jadi untuk Ukti yang sudah mengirim ya, kalau Sabet sama Pak Tasoro merekomendasikan malam-malam aja ya, karena itu nanti lebih plong ya Pak ya. Waktunya juga lebih leluasa begitu. Nah, ini ada yang tanya lagi, masih dengan orang yang sama di 6914. Ustadz, apakah apa saja kiat-kiat untuk menghindari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, sedangkan kita tetap melakukan aktivitas seperti halnya sekolah dan sebagainya? Kira-kira gimana Tat untuk kiat-kiat menghindari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa? Jadi kiatnya bagaimana sih biar bisa menghindari hal-hal yang membuat kurangnya pahala puasa? Tentunya pertama ya kita harus tahu dulu. Jadi misalnya kita musuh, kita harus pahami musuh kita. Seperti itu. Ketika misalnya kita bermusuhan dengan setan, kita harus tahu tentang setan. Jadi hal-hal yang mengurangi pahala puasa itu apa saja tadi sudah disebutkan. Nah, di sini yang saya tekankan adalah tentang hibah ya. Tadi baru dijelaskan tentang pengertian hibah itu apa. Nah, jadi menyambung tentang bagaimana cara menghindari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Tentunya harus mengetahui apa saja yang membuat puasa itu pahalanya berkurang, dan penyebab dari hal itu apa. Nanti dijelaskan
kalau masih ada waktu akan dijelaskan yang menyebabkan ghibah itu apa. Pertama tadi pengertian, yang kedua kemudian bahwa ghibah itu bukan hanya dengan lisan ya Mbak ya. Jadi jangan dikira ghibah itu ketika kita kongko ngobrol bareng saja, enggak. Jadi ghibah itu bisa dengan isyarat. Sebagaimana pernah ditegur Imam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika ada datang seseorang sahabat, kemudian Ummul Mukminin itu isyarat kepada Nabi yang menunjukkan bahwa orang ini pendek ya. Nah, itu ditegur oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Isyarat saja itu termasuk ghibah. Jadi misalnya ada orang lewat pendek terus kita lihat, walaupun nggak berbicara, kita pakai isyarat kayak gini misalnya ya. Ini pendengar tidak melihat. Ini sering sekali ya. Jadi pura-pura kayak pendek gitu, tapi pakainya isyarat gitu ya Pak ya. Itu termasuk ghibah itu. Jadi ghibah itu bukan hanya dengan lisan saja, tapi satu dengan isyarat. Kemudian media yang lain, dan ini yang menurut saya efeknya itu paling berbahaya ya. Jadi dengan tulisan. Ya bukan berarti dengan tulisan di buku ini si ini jelek, enggak di buku. Sekarang itu kan media sosial. Media sosial ya. Jadi kalau kita menghibah dengan seseorang, misalnya kumpulan RT, paling satu RT yang dengar. Tapi kalau mohon maaf, kita menghibah seseorang di status Facebook kita, di status WA kita, di status Instagram kita, berapa banyak, apalagi yang pertemanannya itu banyak sekali sampai 5.000 orang mendengarkan, termasuk acara seperti ini Mbak. Jadi kalau acara seperti ini kita menghibah, itu yang mendengarkan banyak, itu dosanya juga banyak sekali. Iya, untuk kita bukan gibah ya Pak ya, ngomongin baik-baik. Menghibahkan hibah kita. Jadi selain isyarat ada tulisan, terutama ya teman-teman atau adik-adik zaman milenial ini kan ahli di bidang menggunakan media sosial. Harus berhati-hati, jangan sampai menghibah. Apa saja di media sosial yang termasuk menghibah tadi sudah dijelaskan dalam pengertian ghibah. Ketika kita mohon maaf, kita menceritakan tentang kejelekan seseorang di media sosial, berarti kita menghibah di media sosial. Jadi harus hati-hati, apalagi di bulan puasa ini. Dan tentunya yang membaca itu termasuk menghibah. Dan ini masalah. Jadi masalah kadang ada beberapa teman itu curhat ya. Misalnya kita nggak ingin ghibah, Ustaz, tapi terkadang yang ngomongin misal mohon maaf atasan kita si ini ya, atau ya kadang tetangga kita lagi beli sayur, ibu-ibu lagi beli sayur, bagaimana ini penyelesaiannya. Jadi misalnya kita sedang ngobrol, tahu-tahu ada lawan bicara kita itu menghibah, ya cara menghindarinya kita pura-pura mohon maaf permisi dulu ya, nah, seperti itu. Jadi dengan kata-kata yang tentunya tidak menyinggung perasaannya, apalagi misalnya orang tersebut itu mungkin orang yang kita hormati, jadi harus hati-hati. Kira-kira begitu. Jadi kalau misal ada gerombolan-gerombolan yang sekiranya bisa memicu kita untuk bergibah, mending dihindari aja ya Pak ya. Iya. Nanti kalau malah takutnya kita terseret arus ya, nanti puasanya jadi mubah gitu. Puasanya berkurang. Pahalanya. Mendengarkan ghibah ya berghibah juga. Begitu. Atau sekarang kan lebih banyak sekali kayak misalkan orang nih Pak lagi buat video, kemudian dia melakukan suatu hal yang salah begitu ya. Kemudian nanti kan biasanya di media sosial itu nanti dipost, kemudian nanti ada yang mencaci maki dan sebagainya. Itu juga termasuk pancingan ya Pak ya? Iya, itu termasuk menghibah juga, itu kan membicarakan kejelekan orang sih ketika sedang direkam, ternyata begini. Tentunya ketika orang yang dibicarakan tersebut mendengar mesti sakit hati itu. Yang jadi masalah adalah sakit hatinya ini. Jadi apapun yang bisa menyakiti seseorang, baik sengaja ataupun tidak disengaja, itu berarti kita sudah menzalimi. Ketika menzalimi seseorang, otomatis kita berdosa.
Dan hati-hati, dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan ketika sahabat sedang berkumpul ini, baginda Nabi bertanya kepada sahabat, manil muflis, siapakah orang yang bangkrut itu? Jadi sahabat menjawab, yang orang yang bangkrut itu ya yang nggak punya dinar dan dirham, ya zaman sekarang nggak punya uang lah, bokeh itu orang orang yang bangkrut lah. Tapi yang dimaksud Nabi adalah orang yang bangkrut itu ketika di dunia dia rajin puasa, karena momennya sedang puasa, dia rajin puasa, rajin ibadah sholat, qiyamul lail. Tapi orang tersebut juga rajin menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Jadi berdagang dengan cara berbohong, itu kan berarti mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Menghibah orang lain, akhirnya nanti itu di akhirat ketika di pengadilan di depan Allah, orang yang kita ghibah nanti itu dosa pahala kita diberikan kepada orang yang kita ghibah karena kita zalim. Bukan hanya ghibah sih, zalim apa saja yang kita zalimi. Jadi pahala kita diberikan kepada orang yang kita zalimi. Termasuk menghibah ini, pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita ghibah. Nah, sampai orang tersebut pahalanya habis, ternyata masih ada datang, oh dia itu dulu pernah menghibah saya juga. Pahalanya udah habis, sudah nggak ada yang bisa buat menutup. Akhirnya dosanya orang yang dighibah itu diambil, diberikan kepada kita yang menghibah. Akhirnya kan jadi orang bangkrut. Iya, benar. Itu. Pahala puasa banyak, tapi ternyata banyak menghibah juga, jadi masalah itu. Bukannya sedekah yang lebih baik, malah sedekah pahala ya Pak ya. Masya Allah sekali gitu ya. Oke, saya juga sering banget nih Pak, kayak misalkan kadang itu kalau di orang-orang sekitar sahabat, mereka itu selalu bilang nggak apa-apa dia ngomongin aku biar dosa-dosanya aku berkurang. Berarti itu mitos atau fakta Pak? Ya, itu diantara biar kita bersabar itu seperti itu. Jadi misalnya kita harus yakinnya, dan diantara ciri seorang itu beriman terhadap takdir Allah, ciri seorang beriman terhadap yaumul hisab, hari perhitungan itu, misalnya kita dizalimi, sudah tenang saja, itu kan Allah itu maha adil. Di dunia ini mungkin mohon maaf suaranya tadi ternyata kurang nggak apa-apa. Jadi di dunia ini mungkin bisa lepas dari pengadilan, tapi nanti di akhirat tidak ada satu dosa pun yang dilakukan seseorang yang bisa lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita dizalimi, ya bersabar saja. Syukur-syukur bisa memaafkan. Dan itu lebih baik daripada menunggu nanti kalau nanti tabungan di akhirat. Lebih baik memaafkan, itu tingkatan derajatnya lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu dia ya. Ini sangat masuk sekali ya. Kalau misalkan kita pikir-pikir kembali, ini sungguh yang relatable sekali ya untuk kehidupan kita. Karena kita juga sering sekali tidak sadar ternyata kita sedang menghibah ya. Misalkan kita lagi menonton akun media sosial keributan seseorang begitu. Nah, secara langsung kalau misalkan kita menanggapi itu, kita berarti merupakan rombongan yang tersesat juga gitu ya Pak ya. Oke, kemudian ada yang bertanya lagi Ustadz, apa hukumnya melihat ASMR ataupun konten-konten makanan saat puasa itu bagaimana? Jadi ini Sabit juga sebenarnya suka sekali ya. Tapi sebenarnya bukan karena ingin makan, tapi kalau Sabit suka mendengarkan suara-suara kayak orang lagi makan, misalkan makan buah gitu loh Tat, yang di depan mic. Terus nanti kan suaranya nyaring sekali begitu. Nah, kalau misalkan kita kondisinya lagi puasa, kemudian melihat konten-konten seperti itu ataupun konten makanan, itu gimana Tat? Yang pertama yang jelas kita lihat efeknya dulu. Kalau efeknya tidak membuat seseorang tersebut itu akhirnya tidak tahan kemudian berbuka puasa, tidak masalah. Apalagi misalnya dia pekerjaannya memang fotografer kuliner. Otomatis kan dia melihat makanannya kemudian difoto dengan angle yang bagus, kan dia melihat konten-konten yang makanan yang bagus. Kayak saya sendiri itu ya kadang iseng-iseng itu suka buka kayak gitu. Kan kadang muncul sendiri di beranda Facebook kita ya. Iya. Berbuka puasa. Es pisang ijo. Enggak masalah. Okay. Jadi
Berarti nggak apa-apa ya, nggak Tat ya. apa-apa selama itu orangnya itu tidak terpengaruh akhirnya jadi buka puasa, masalah itu kalau seperti itu. Oke, tapi kalau misal nih ya Tat, kalau misalkan orang yang dia kan misalkan benar-benar capek, tadi udah ada sempat yang bertanya sih ya. Kalau misalkan kita ngasih makan ke orang ataupun pekerja yang ada di rumah kita, itu kira-kira pahala kita akan gugur nggak sih Tat saat puasa? Jadi masalahnya adalah ini dua masalah yang berbeda ya. Nah, memang ini masalah yang sering terjadi di daerah kita ya. Jadi pekerja keras yang memang kesehariannya itu kalau puasanya nggak kuat. Misalnya ketika derep ya, ngerti derep. Iya. Jadi panen padi itu kan panas sekali, itu beda dengan kita yang jadi ketika badan kita itu kena padi itu rasanya lebih panas itu. Banyak orang yang nggak kuat. Itu diperbolehkan nggak? Ya tetap nggak diperbolehkan karena itu bukan termasuk orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Jadi orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa kan diantaranya orang yang hamil karena khawatir dirinya atau anaknya nanti kalau berpuasa berbahaya, tentunya harus dengan konsultasi dengan dokter ataupun ahli. Tidak sembarangan. Atau orang tua yang sudah sepuh sekali, umurnya udah banyak dan kalau puasanya nggak mungkin kuat, maka diperbolehkan. Nah ini kan yang kerja tentunya pasti masih muda, masih kuat-kuat. Dan kenyataannya itu banyak kok di daerah itu yang kuat tetap bekerja walaupun berpuasa. Disitulah diuji keimanan seseorang. Tentunya itu al-ajru biqadrit ta'ab. Pahala itu dilihat dari kesusahannya. Makin susah dia makin besar pahalanya. Jadi orang yang mohon maaf dilalahnya kerjanya itu di bagian yang berat-berat seperti itu, ketika dia tetap berpuasa maka pahalanya itu akan lebih besar daripada orang yang lain yang kerjanya tidak seberat dia. Karena kaya atau miskin, setiap muslim itu punya hikmah di balik itu semua. Jadi misalnya seorang kaya punya uang yang banyak bisa bersedekah 100.000. Bisa jadi orang yang miskin sedekah 1.000, tapi yang dia punya cuman 10.000, dia sedekahkan 1.000. Orang kaya sedekah 100.000, tapi yang dia punya 1 juta, yang dia punya 1 miliar. Maka 1.000 dengan 100.000 ini di mata Allah tentunya itu lebih besar yang 1.000 daripada yang 100.000, karena dilihat dari kesusahannya tersebut. Lebih berharga gitu ya Tat ya. Dia mengasihkan sesuatu yang lebih berharga gitu ya. Kalau misalkan orang kaya kan kayak ini nggak ada apa-apanya, belum seberapanya gitu ya Tat ya. Iya. Oke, itu dia ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi kali ini ya, Pak Ustadz. Apakah kalau misalkan kita mengolok-olok orang yang tidak berpuasa itu akan mengurangi pahala kita? Dan ini pertanyaannya sabit banget ya. Sabit itu punya ponakan, umurnya itu masih sekitar dia itu 5 tahun, belum masuk SD gitulah. Nah kadang tuh sabit kayak, ih kamu mah nggak puasa dong bla bla bla. Nah tujuannya tuh sebenarnya supaya dia tuh termotivasi untuk puasa gitu tapi kan mungkin banyak kondisi-kondisi yang mungkin nggak sama kayak Sabit ya Tati ya, kayak misalkan mengolok-ngolok temennya, yang bahkan ada yang mengolok-ngolok sebenarnya temennya tuh non muslim, terus dia bilang kamu mah nggak menghargai aku banget, aku kan lagi puasa, kamu kok nggak puasa sih bla bla bla. Nah menurut Ustadz gimana? Jadi mengolok-ngolok ini dilihat ya. Jadi kalau kayak tadi sama anak-anak ini kan sebenarnya kan supaya dia itu berpuasa, termotivasi. Walaupun ya cara motivasi yang seperti itu salah. Top FM.